travel, sunnah travel ini memfasilitasi ibu bapak semua, ya, hampir kurang lebih kalau dibilang sebulan kali ya, untuk bisa fasilitasi ibu dan bapak agar ketika nanti ibadah kita semuanya berilmu, ya, kita semuanya nanti ketika ibadah umroh itu tidak dengan kejahilan kita, tidak kebodohan kita, ya. Makanya orang yang berilmu itu pastinya akan merasakan kenikmatan ketika dia beramal. Orang yang berilmu itu juga akan merasakan sesuatu ketika dia beribadah, dia tahu bahwa itu benar, ada tuntunannya dari sunnah, ada tuntunannya dari Al-Quran. Ketika kita sudah berilmu, wallahi kenikmatan yang akan kita dapat ketika kita beramal. Ya, makanya perkara ikhlas yang nanti disampaikan oleh hari kita itu sangat berat sekali. Ya. Seorang imam yang bernama Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, saya tidak merasa sesuatu yang paling sulit bagi beliau itu, yaitu sesuatu melebihi kata niat. Jadi seorang Imam Sufyan Tsauri aja untuk meluruskan niat karena Allah itu susah banget. Ya, apalagi kita seorang talibul ilmi, seorang manusia biasa, seandainya ibadah kita itu tidak didasari dengan ilmu, na'udzubillah. Seperti halnya dalam surah itu haba'am mansura, kan nggak enak, kan nggak elok jika kita beribadah tetapi ibadah kita tidak didasari dengan ilmu, ibadah kita tidak didasari dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Banyak sekali jamaah kita, ya Allah, Allah yahdihim, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, ya, ibadah jauh sekali dari tuntunan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu jauh sekali dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih mengikuti apa yang dibilang pembimbingnya, padahal pembimbingnya ketika beramal atau memberikan sesuatu buat jamaahnya itu sangat berbeda dengan tuntunan Al-Quran. Maka dari itu Bapak dan Ibu, sekali lagi jangan sampai kita ini 0% ketika kita beribadah nanti di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Sangat sayang sekali. Ya, makanya ini menjadi wasilah buat Bapak Ibu, ya, usahakan sekali lagi setiap Sabtu dan Ahad 1,5 jam, mungkin bisa sejam, ya, hadir di majelis Zoom ya kita ini, kita lagi Zoom kita ini, ya. Ustaz, saya sudah pernah tahu masalah ini, masalah itu. Tidak begitu pula. Ya. Al-ilmu murojaah. Ilmu itu murojaah. Ya, kalau kita sudah tahu bagaimana umroh, kita tahu juga, ya, materi-materi yang sudah ditulis oleh tim di Sunnah Travel ini. Setidaknya kita tuh murojaah. Masuk Ustaz Yasir. Ya, Ustaz Yasir ada? Masya Allah. Ayo Ustaz Yasir. Assalamualaikum, Dokter. Ustaz Yasir, sudah masuk? Alhamdulillah sudah 67 peserta. Belum ada, Ustaz? Silakan Ustaz. Belum ada, ya. Nah, itu dia.
berkaitan dengan ilmu. Ya, ini hanya menegaskan sekali pada Bapak dan Ibu. Sekali lagi jangan sampai ditinggalkan. Ya. Insya Allah tim dari Sunnah Travel serta Abdul Haq dan para tim Insya Allah nanti juga akan ada rekamannya. Tapi tetap yang namanya manusia terkadang lalai. Insan, ya, ciptakan manusia itu terkadang lalai. Ya, ya, udah ada bukunya, udah ada kitabnya, udah ada rekamannya, tapi tetap aja terkadang manusia memang sifatnya lalai. Maka sekali lagi di momen ini di kajian kita sebelum umroh ini sangat bagus sekali berkaitan dengan ikhlas. Saya ulangi lagi, sekelas Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala itu aja merasa susah untuk meluruskan niat itu. Apalagi kita. Apalagi kita ini yang butuh sekali dengan ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadzuna al-Fadil Dr. Muhammad Yasir. Barakallahu fiikum wa ra'ah. La, la basa ya Ustaz. Nantadirukum Masya Allah. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sedikit tadi yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pemateri kita di Ahad ini Ustaz Fadil Muhammad Yasir. Dr. Muhammad Yasir sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi tolong disimak baik-baik, didengarkan baik-baik. Kalau perlu ada pulpen, ada buku yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita jadikan catatan, ya, bagaimana apa yang nanti disampaikan oleh beliau itu bermanfaat buat diri kita. Ya, seandainya ada ibu yang mendengarkan, bapak nanti sibuk, apa-apa, saling, intinya ada catatannya itu loh, yang bisa saling nanti murojaah di rumah dengan istri suami atau dengan bapak ibu atau dengan anak-anaknya, tapi usahakan jangan disia-siakan, ya. Tidak panjang lebar, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini berbuah pahala di sisi Allah dan menjadi wasilah kebaikan juga untuk Sunnah Travel khususnya, karena Masya Allah sudah memfasilitasi para jamaah talabul ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala sudah usaha Sunnah Travel dan juga beberapa dari Muslim. Tafadhol Ustadz Muhammad Yasir, tafadhol Mas. Waktu antum Ustaz kurang lebih saya kasih waktu 40 menit saja. Hadir. 40 menit nanti sekitar 20 menit atau 15 menit ada tanya jawab, dan nanti lebih bergairah ya, karena bukan hanya satu arah tapi dua arah. Jadi tafadhol Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Barakallahu. Baik, bismillah, jazakumullah khair Ustaz Ari. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah calon jamaah umroh Sunnah Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertatap muka di sini walaupun hanya lewat Zoom, guna menjalankan rangkaian kegiatan kita sebelum kita berangkat umroh di bulan suci Ramadan. Ada terkait materi-materi yang sifatnya adalah pemantapan. Tayyib. Baik itu dari pemantapan jiwa kita, pemantapan akidah kita, pemantapan hati kita, dan juga
keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita maklum, kita akan berbicara tentang bagaimana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah kepada. Tema yang sangat amat penting sekali, tema yang sangat urgent sekali, yang harus menjadi perhatian bagi semua yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya ibadah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah tujuan manusia dan jin diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan seisinya untuk manusia, dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada. Dan ibadah yang dimaksud di dalam perintah-perintah tersebut, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ibadah yang khalisah, ibadah yang memang murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dianggap ibadah oleh Allah, dan ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ibadah tersebut bercampur dengan kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, tidak dinamakan dengan ibadah, tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min babil aula, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu para ulama, ketika mereka berbicara tentang syarat diterimanya amal soleh kita, yang pertama adalah ikhlas. Tak kala kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dari mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlis, khalis, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Menjelaskan bahwasanya niat yang ikhlas adalah syarat pertama dari ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. 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 Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat yang kedua dari terimanya amal soleh kita, mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada perintahnya, ada anjurannya, ada isyaratnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dari mana? Dalilnya adalah Pental kayaknya Ustaz. Dokter. munqati'. Tayyib. Muttasil al-an. Muttasil, alhamdulillah. Afwan. Tayyib. Dalilnya adalah firman Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amal, barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami, perkara agama, yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Dan juga dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sesuatu, baik dia sebagai pemulai ataupun ikut-ikutan, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Maka dua hal ini sangat perlu kita perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulai ibadah, pada saat kita melakukan ibadah, dan setelah kita melakukan ibadah, ikhlas. Wa ma adraka mal ikhlas. Perkara yang sangat pondasi sekali, dasar sekali di dalam Islam. Bahkan kalau kita berbicara tentang ikhlas, maka ikhlas ini adalah syarat dari rukun Islam kita yang pertama, yaitu pada saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah syahadatul tauhid, syahadat yang kedua adalah syahadatul risalah. Pada saat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, syarat
dari syahadat tersebut diantaranya adalah kita ucapkan dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa maksud dari ikhlas ini? Ikhlas ini pada saat seseorang selamat dari syirik besar dan selamat dari syirik kecil, maka dia telah mukhlis. Pada saat seseorang selamat dari syirik besar dan selamat dari syirik kecil, maka dia telah mukhlis. Tayyib. Maka kalau kita berbicara tentang ikhlas, bukan hanya sekedar ikhlas selamat dari syirik kecil saja, tetapi yang pertama kali yang harus kita bicarakan tentang ikhlas adalah selamat dari syirik besar terlebih dahulu. Tayyib. Jadi kalau kita berbicara tentang ikhlas bukan hanya sekedar lawan dari riya, tapi lebih penting dari itu adalah kita harus selamat dulu dari syirik besar. Syirik besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima sedikit pun dari ibadah kita kalau kita masih melakukan syirik besar. Kalau kita melakukan syirik besar, maka kita sudah keluar dari Islam kalau memenuhi syarat dan ketentuannya. Kemudian seluruh amal soleh kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mati dalam keadaan syirik besar, dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Kita dimasukkan ke dalam neraka pasti tidak boleh tidak, dan tidak akan keluar dari api neraka kalau orang melakukan syirik besar dan mati dalam keadaan syirik besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, syirik besar, mati dalam keadaan syirik besar. Walaupun sebagian para ulama mengatakan di dalamnya juga adalah syirik kecil karena keumuman dari ayat tersebut. Sahih. Maka syirik besar ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cek diri kita sebelum kita berangkat umrah. Ada tidak dalam perkataan kita yang mengandung syirik besar, keyakinan-keyakinan di dalam diri kita yang mengandung syirik besar, dan juga perbuatan kita yang mengandung syirik besar. Kalau ada syirik besar, maka hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita berangkat umroh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Maka kita harus betul-betul memperhatikan masalah akidah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Perkara yang paling penting di dalam agama adalah perkara akidah, terutama perkara tauhid. Kalau benar tauhid kita, maka amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tauhid kita tidak benar, maka tidak ada nilainya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolak-balik kita berangkat haji atau umroh, triliunan kita sedekahkan di jalan Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ini ucapan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang kena adalah umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ribuan tahun kita mengumpulkan pahala, 1 menit saja pahala tersebut bisa hilang lenyap gara-gara melakukan syirik besar ketika sudah memenuhi ketentuannya. Sahih. Maka dari itu wajar kalau syirik ini menduduki dosa yang paling besar, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirikan. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar dari kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Sahih. Seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya bunayya la tusyrik billahi, inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak menjadi kezaliman yang paling besar? Ibadah yang seharusnya diberikan kepada Khaliq, ibadah yang seharusnya diberikan kepada Razik, Tayyib, ini diberikan kepada Marzuk dan diberikan kepada makhluk. Bagaimana tidak zalim? Tayyib. Bagaimana syirik ini tidak menduduki peringkat pertama dari dosa-dosa manusia? Dan sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang muslim, harus selalu memperhatikan masalah akidah, masalah tauhid, dan masalah kesyirikan. Jangan sampai dia jatuh kepada kesyirikan dan dia tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan. Kadang banyak di masyarakat kita yang meremehkan perkara tauhid. Katanya ya apa sih belajar tauhid itu?
Ya cukup tiada Tuhan selain Allah, ya udah. Taib. Nanti khawatirnya kalau seseorang tidak mendalami tauhid, tidak mendalami kesyirikan, khawatir nanti dia ibaratnya punya cita-cita ingin mendapatkan pohon yang ada di buah yang ada di pohon tersebut, angan-angannya tinggi, tapi karena tidak memiliki tauhid, sampai kapanpun tidak akan bisa mendapatkan buah dari pohon tersebut. Sahih, gara-gara tidak memiliki tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seseorang sudah memiliki tauhid yang benar, maka insya Allah ini adalah awal dari benarnya agama seseorang. Karena kalau tauhidnya benar, maka iman-iman kepada yang lain juga akan ikut benar. Karena tauhid ini adalah iman kepada Allah. Kalau iman kita kepada Allah benar, insya Allah iman kita kepada Nabi juga benar, iman kita kepada para malaikat juga benar, iman kita kepada yang lain juga akan ikut benar. Tapi kalau iman kita kepada Allah sendiri sudah rusak, kita jatuh kepada kesyirikan, tidak memahami apa itu tauhidullah, maka khawatir iman kita kepada yang lain juga akan ikut rusak nantinya. Contoh kecil, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, maka nanti dia biasanya akan jatuh kepada kesyirikan pada saat imannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang-orang yang dia mengatakan dia adalah seorang Muslim, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga dia beribadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia juga menyembah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil dari sisi mana? Dari sisi doa. Doa adalah ibadah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Yang harus wajib diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka kalau ada seseorang kemudian berdoa kepada Nabi, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini kesyirikan. Ketika seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun selain Allah tersebut, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Siapapun dia. Nah ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena nanti tak kala kita ziarah ke makom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita nanti di Madinah. Tayyib. Yang walaupun ziarah secara khusus itu tidak disyariatkan. Karena kita safar ini tidak boleh kita safar hanya khusus untuk ziarah makom Nabi, tidak boleh. Tetapi kalau kita sudah sampai di Madinah, boleh kita ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengkhususkan ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Karena Nabi sendiri yang mengatakan la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Tayyib. Nah, kalau nanti kita sudah ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kita akan melihat banyak ragam manusia. Ada yang datang jauh-jauh dari Bangladesh, dari daerah Tan wa Akhawatuha, Tajikistan, kita tidak sebutkan satu persatu, atau mungkin dari Indonesia. Tayyib, datang ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul, tayyib, dengan jah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah saya ketika berada di Masjid Nabawi, di samping saya ada orang yang ya subhanallah sujud menghadap kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadap kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditegur, dimarahin, sujud menghadap kiblat, bukannya menghadap kuburan Nabi, sujud menghadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini akibat dari tauhid yang lemah atau rusak dari kemudian merembet kemana-mana. Sahih. Kalau tauhid kita sudah benar, bahkan kalau tauhid kita kuat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak dari permasalahan hidup kita akan selesai. Sahih. Orang ketika mendapatkan musibah, mengapa dia sabar? Karena tauhidnya kuat. Orang ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur karena tauhidnya kuat. Ini semua adalah cerminan dari tauhid seseorang. Sahih. Orang begitu besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tauhidnya benar. Orang yang sangat benci dengan kesyirikan, benci dengan kemungkaran karena tauhidnya benar. Sahih. Maka tauhid ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rukun Islam yang pertama. Tayyib, yang harus betul-betul kita perhatikan, kalimat tauhid.
Kalimat tauhid, kalimat yang menjadi pembuka seseorang masuk ke dalam agama Islam. Kalimat tauhid, kalimat yang paling afdal yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Kalimat tauhid yang seseorang ketika akan masuk Islam mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk mempelajarinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam," ketahuilah, "fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dan seluruh para nabi dan rasul semuanya mengajarkan kepada ketauhidan, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Tauhid. Dan kami utus setiap umat seorang rasul yang mengajak kepada sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Setiap rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, mereka menyerukan tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada nafas kita, masih ada kesempatan kita, masih ada waktu kita untuk memperdalam tauhid. Semoga ini juga menjadi bagian dan agenda kita di dalam safar kita, di dalam i'tikaf kita ini, untuk memperdalam, mengingat, mengecas, dan juga hal-hal lainnya yang bisa kita perdalami, yang bisa kita diskusikan, yang berkait tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tauhid rububiyah, baik itu tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Tayyib, dan juga yang berkaitan dengan kesyirikan. Tayyib, segala macam bentuk kesyirikan. Mulai dari syirik besar sampai juga syirik kecil. Tayyib. Syirik kecil, perkara yang paling ditakuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, syirik kecil. Yang kata Ibnu Abbas, syirik kecil ini lebih tersembunyi daripada tapak semut hitam yang berada di kegelapan malam di atas batu hitam yang keras. Apakah terlihat tapak semut tersebut? Tidak terlihat. Saking halusnya syirik kecil tersebut. Sahih, riya contohnya. Riya, seseorang yang awalnya niatnya lillahi ta'ala, di perjalanan ibadahnya, kemudian masuk godaan syaitan di situ, dia perbagus suara ketika dia menjadi imam atau ketika dia sholat. Dia perbagus gerak sujud dan rukuknya ketika dia sholat tersebut, karena dilihat oleh orang lain, karena didengar oleh orang lain, itulah riya. Subhanallah. Yang awalnya dia lillahi ta'ala, tetapi di pertengahan ibadahnya muncul dia ingin untuk didengar, untuk dilihat, untuk dipuji oleh manusia. Subhanallah. Sangat halus sekali. Masuk ke dalam hati kita kadang tanpa kita sadari. Maka kita di sini harus berjuang. Harus berjuang ketika ada bisikan syaitan untuk riya tersebut, untuk sum'ah tersebut, untuk ujub tersebut, harus segera kita usir dari dada kita usir dari jiwa kita. Cara mengusirnya bagaimana? Lagi-lagi dengan ilmu tauhid. Sulit kita untuk selamat dari riya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belum mempelajari tauhid dengan mendalam. Sulit kita untuk selamat dari riya, sulit sekali. Sahih. Para ulama mengatakan ma asyaddu alayya mu'alajatan min qalbi. Tidak ada sesuatu yang paling sulit saya urus pada diri saya sembuhkan pada diri saya itu kecuali perkara hati. Li'annahu yataqallab, karena hati, karena niat yang di dalam hati tersebut yang dia dimasuki oleh riya, yang hati manusia terkadang terbolak-balik. Yang kadang di awal ibadahnya dia ikhlas, kemudian di pertengahan ibadahnya kemudian dia riya. Sahih. Maka orang yang mempelajari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk menghindari diri dari riya. Kenapa? Karena orang-orang riya ini adalah orang yang menganggap manusia lebih besar daripada Allah. Orang yang melakukan riya adalah orang yang menganggap dunia lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan riya adalah orang yang menganggap
bahwasanya manusia bisa memberikan kemudaratan dan bisa memberikan kemanfaatan. Tayyib. Nah, ini yang membuat seseorang riya. Dia menganggap bahwasanya rezekinya di tangan si fulan, bukan di tangan Allah. Dia menganggap kesuksesannya disebabkan oleh si fulan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan orang riya. Maka kita belajar ilmu tauhid agar bisa mengikis riya dari dasar hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang kemudian mensucikan jiwanya. Jadi memang jiwa kita ini harus kita sucikan, Bapak Ibu. Harus kita bersihkan, harus dilatih untuk menghindar diri dari riya. Dan kalau mau mengetes diri kita ada riya atau tidak, coba kita beribadah di keheningan malam, lihat. Apakah kita pada saat itu terasa malas karena tidak dilihat oleh manusia? Ataukah kita ya sama saja ketika dilihat atau tidak dilihat manusia, kita tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dilihat dari hal tersebut. Tayyib. Dan juga orang yang ingin betul-betul selamat dari riya, orang yang betul-betul ingin ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada usaha. Dan dia paling tidak merasa khawatir akan jatuh pada riya, dosa kecil tersebut. Karena dia yakin dan tahu ibadah umrah saya, ibadah haji saya, ibadah iktikaf saya 10 hari tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau bercampur dengan riya. Sahih. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah, saya adalah yang tidak butuh dengan sekutu. Allah Subhanahu wa taala wahidun mutafarrid. Allah Subhanahu wa taala al-ahadus samad. Tidak butuh dengan apapun, tidak butuh dengan ibadah manusia yang bercampur dengan kesyirikan. Kalau saja ada hamba yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka Allah akan meninggalkannya dan meninggalkan ibadah tersebut. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tayyib, sangat butuh sekali kita menata hati kita di awal-awal ibadah kita sebelum kita berangkat ke sana. Murnikan, bulatkan, ingatkan hati kita bahwasanya kita ibadah ke sana ya Allah, murni ya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, terus bagaimana kalau seandainya setelah kita ibadah dipuji-puji oleh manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilatu busro lil muslimin." Maka kalaupun seandainya ada yang memuji-muji setelah kita beribadah misalnya, tetapi tadi kita sudah mantap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah kita tersebut mudah-mudahan diterima oleh Allah. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah. Yang pertama adalah setelah dia ibadah, dadanya merasa lapang. Merasa lapang. Terasa dia karena tidak ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Karena orang kalau riya, ketika dia beribadah, setelah selesai ibadah, pasti hatinya ada sesuatu yang menjanggal. Ada penyesalan. Kok saya capek-capek ibadah tadi kok karena hanya ingin dipuji oleh si fulan. Ada rasa yang, adapun orang yang ikhlas, mukhlis, dia akan merasa lapang. Tayyib. Terus kemudian yang kedua, orang yang ikhlas, tayyib, ketika dia beribadah, maka biasanya ibadahnya tersebut akan menghasilkan ibadah lainnya. Dia akan istiqomah di dalam ibadah tersebut. Akan bertambah ibadahnya dari ibadah yang pertama. Tayyib. Seperti orang yang sudah selesai puasa 30 hari di bulan suci Ramadan, dia tambah lagi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita lihat nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita umroh, setelah kita iktikaf, kita lihat bagaimana ibadah kita. Apakah ibadah kita sama seperti sebelumnya? Atau mungkin ibadah kita lebih buruk mungkin dari sebelum kita umroh? Kita lihat saja.
ibadah kita tersebut. Nah, kalau ibadah kita bertambah bagus, bertambah baik dan bertambah banyak, ini berarti insya Allah kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau justru kita pulang nanti dari umroh, nanti pulang dari etikaf, nanti kelakuan kita masih sama saja, ibadah kita lebih buruk dari itu, khawatir ini pertanda ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Kata para ulama, la ya'manun nifaqu illa munafiq. Wa la yakhafun nifaqu illa mu'min. Orang yang takut jatuh kepada kenifakan, justru dia adalah orang yang beriman. Dan orang yang tidak takut jatuh kepada kenifakan, justru dialah munafik. Maka orang beriman, dia selalu mawas diri, mewanti-wanti dirinya, agar jangan sampai jatuh kepada riya, sum'ah, dan ujub. Adapun orang yang terbiasa riya, dia tidak peduli dengan ikhlaskah, dengan syirik kecil, dia tidak peduli. Baginya ibadah ini ya, bagaimana dilihat oleh orang, dia dilihat sudah umroh, sudah itikaf di bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, hanya itu yang dia tunggu dari manusia. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, afwan Ustaz Ari, tayyib, sahih. Intahayna sah? باقي 10 دقائق سي ممكن نصف ساعة لأسئلة والأجوبة طيب نستمر بعد 10 دقائق. طيب إذا نتوقف ساعة تاسعة تماما. ساعة تاسعة تماما نكتفي بعدين الأسئلة والأجوبة. طيب حاضر بارك الله فيك. طيب Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu terlebih lagi yang terkait dengan tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas pada saat ibadah, ini butuh kita ulang-ulang terus. Kita pelajari dari Al-Qur'an Al-Karim, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari kitab-kitab para ulama. Dan alhamdulillah di travel kita sangat perhatian terkait tentang menu-menu yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar bagi seorang muslim. Tayyib, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah. Nah, ini kadang, mohon maaf, kadang ya wallahu alam ada apa tidak di di travel-travel yang lain. Saya bukan maksud ini. Tetapi paling tidak ini ada perhatian seperti itu dari travel kita. Sungguh ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita sama-sama murojaah, kita sama-sama mudzakarah, kita sama-sama diskusi terkait perkara atau pembahasan-pembahasan tauhid, pembahasan-pembahasan akidah. Nah, ketika ilmu itu sudah ada pada diri kita, akan mudah kemudian kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana supaya ibadah saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah, ya pelajari tauhid terlebih dahulu dengan baik. Insya Allah, kalau sudah kita pelajari tauhid dengan baik, sudah kita pelajari apa itu kesyirikan, kita pahami dengan baik, insya Allah akan mudah kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling ikhlas adalah para nabi dan rasul, dan juga para pewaris mereka, para ulama. Sebagaimana firman Allah taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Sahih. Karena mereka yang paling tahu tentang ilmu tauhid, mereka yang paling tahu tentang keikhlasan, mereka yang paling tahu tentang kesyirikan dan rusak buruknya kesyirikan tersebut. Maka dari itu mereka mudah untuk khusyuk, untuk ikhlas, untuk tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Dan setelah kita kemudian mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tauhid tadi, ikhlas, dan juga ibadah-ibadah yang harus kita berikan kepada Allah, dan ibadah-ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, kita tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita harus mujahadatun nafsi,
Kita harus latih diri kita untuk ikhlas. Nah, memang harus dilatih Bapak Ibu, harus dilatih. Sahih. Kenapa harus dilatih? Karena ikhlas ini tempatnya di dalam hati. Ikhlas ini sesuatu yang tidak nampak. Ikhlas ini yang tahu hanya kita dan Allah. Ikhlas ini berada di dalam hati, sedangkan hati berbolak-balik, maka tidak mudah kita untuk ikhlas. Tetapi kalau sudah kita latih, kalau sudah betul-betul menjadi sajiyahnya kita, memang tabiatnya kita sudah mengakar pada diri kita, insya Allah akan mudah kemudian kita untuk ikhlas kepada Allah pada ibadat-ibadat kita lainnya. Jadi memang harus dilatih. Harus dilatih. Sahih. Kita sendiri yang melatih diri kita. Tayyib. Ya mungkin yang lain bisa saja membantu misalnya. Tetapi harus dilatih oleh diri kita sendiri. Ilmu yang telah kita pelajari tadi, yang melatih diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita. Tidak butuh kita penglihatan dan pendengaran manusia. Tayyib. Si fulan yang mendengar ibadah saya, si fulan yang mengatakan saya cakep, pintar, rajin, tidak akan bisa merubah takdir yang telah Allah SWT tentukan. Tidak akan bisa mempercepat datangnya rezeki ke mulut dan perut kita. Tidak akan bisa menghalangi mudarat yang akan sampai kepada kita. Manusia, tayyib, walaupun dia ditakdirkan Allah menjadi sebab, tapi sebab ini yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat apa kita menunggu pujian manusia? Buat apa kita menunggu kemudian dilihat atau didengar oleh manusia? Oh, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak bisa mendatangkan rezeki, bahkan tidak bisa mempercepat rezeki, tidak akan bisa merubah rezeki yang telah Allah tentukan. Sahih. Berkumpulnya makhluk di alam semesta ini ingin memberikan kemanfaatan kepada kita, tidak akan bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seluruh makhluk berkumpul di muka bumi ini ingin memberikan kemudaratan kepada kita, tidak akan bisa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberikan, sudah mentakdirkan dan memberikan kepada kita rezeki, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki keburukan untuk kita, tidak ada satupun yang menghalanginya. Sahih. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Sahih. Maka dari itu kita sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat kita. Tayyib, kita tunjukkan, kita ingin dilihat Allah, bukan dilihat manusia. Kita justru kalau seandainya bisa istilah ini kita gunakan, ya kita riyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Tapi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengatakan ikhlas ini memang mudah. Tapi kalau sudah berbicara tentang prakteknya, sudah berbicara tentang bagaimana kemudian istiqomah di dalam keikhlasan itu, memang ini bukan sesuatu yang mudah. Syaitan selalu membisik-bisikkan kita. Kalau kita ingin beramal, bagaimana kita tidak jadi beramal? Kalau kita sedang beramal, bagaimana amal kita itu rusak gara-gara riya? Kalau kita sudah beramal pun, misalnya kalau kita sudah sedekah, bagaimana sedekah kita tersebut batal pahalanya? Itulah kerjaan syaitan. Tayyib. Makanya para sahabat dulu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa kesyirikan. Mereka diajarkan doanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma a'lam wa astaghfiruka ma lam a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui,
dan saya bermohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang saya tidak ketahui. Sahih. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada saya keikhlasan kepadamu ya Allah. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kepada kita keikhlasan di dalam ibadah kita. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Bisa jadi ada amalan yang kelihatannya banyak pahalanya, tapi karena niatnya kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya kecil sedikit, bahkan mungkin tidak ada pahala sama sekali. Dan bisa jadi amal yang kelihatannya sedikit pahalanya, tapi justru banyak pahalanya karena niatnya yang murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin murni niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar pahala yang kita raih. Dan semakin banyak bercampur kesyirikan, riya, sum'ah, ujub di dalam ibadah kita tersebut, maka semakin besar juga pahala kita yang dikikis oleh riya, sum'ah, ujub tersebut. Barakallahu fikum. Pas jam 9 Ustaz Ari. Jazakumullahu khairan. Kita tutup sementara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Pembahasannya dengan suara yang lantang, kemudian wajah yang Masya Allah tidak menghalangi lesuknya. Kayak habis ngisi kajian lagi di sini, luar biasa. Semoga sehat selalu Pak Doktor. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini saya mau mencatat juga banyak sekali nih Pak Doktor nih. Masya Allah. Tapi cuma dari tadi yang saya lihat akhirannya itu luar biasa. Ya, mohon Bapak dan Ibu di akhir dari ceramah beliau itu Masya Allah. Segala sesuatunya dilihat dari niat. Kadang sesuatu yang besar karena niatnya karena Allah jadi kecil. Sebaliknya ada kerjaan yang besar tapi niatnya itu karena Allah bisa jadi besar. Luar biasa Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat buat kita semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Langsung saja ya, ini saya catat sementara ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Ibu Wiwin. Allah barik fiik ya Ibu Wiwin. Beliau bertanya Ustadz, terkait dengan rencana kami melaksanakan ibadah umroh, kami sudah sangat berusaha untuk tidak menyampaikan kepada orang lain selain daripada anak-anak kami. Namun kami ditanya oleh kakak atau adik kami dan bahkan teman kami, apakah akan umroh lagi pada Ramadan ini? Kami merasa kenapa harus ada pertanyaan itu, karena kami harus menjawab. Karena semakin banyak yang tahu, kami merasa sulit terhindar dari riya. Masya Allah. Apakah hal tersebut mengurangi keikhlasan? Jadi syahidnya di sini Ustaz. Dari yang tadi saya sampaikan, apakah hal tersebut mengurangi keikhlasan niat kami Ustaz? Bagaimana sikap terbaik kami agar ibadah kami ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Barakallahu. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Oh, al-ijabah indak ya Ustaz? La binisbati al-mutakallim al-an antum ya Ustaz. Ana lastum ya. Barakallahu fikum. Astaghfirullah. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaannya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait ada hal-hal yang kadang di dalam kehidupan kita berusaha untuk menutup-nutupi ibadah kita, dan memang manakah yang lebih utama, ibadah kita tersebut kita tutup-tutupi atau seandainya ibadah tersebut kita sampaikan tayyib sebagai teladan misalnya, atau untuk menjadi contoh misalnya agar diikuti oleh orang lain, sanak saudara dan lain sebagainya. Apalagi misalnya
kita yang melakukan umroh ini, yang melakukan i'tikaf ini memang misalnya ya, ini misalnya saja, kita yang memang ya dari tabungan kita bertahun-tahun, tayyib, yang tabungan kita bertahun-tahun, kemudian kita juga kadang punya kebutuhan yang mungkin apa namanya ya sama seperti mereka. Tapi kita bisa kemudian menyisihkan harta kita untuk berangkat umroh. Bisa jadi ini sebagai motivasi. Maka kita di sini melihat kepada maslahat. Taib. Kalau tidak ada maslahat, maka yang afdal adalah kita menyembunyikan ibadah kita. Tetapi kalau ada maslahat di situ, misalnya sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita, agar mereka juga melakukan seperti apa yang kita lakukan, sebagai motivasi bagi saudara-saudara kita, atau juga apa namanya ada unsur-unsur lain yang sifatnya membawa kebaikan bagi saudara-saudara kita tersebut. Taib. Adapun masalah ikhlas, lagi-lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhlas ini tempatnya di dalam hati. Taib. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang keikhlasan kita. Taib. Ketika kita ditanya misalnya, taib, ini kita tidak boleh berbohong. Ya kita jawab, taib. Ya kita tidak menyampaikan dari awal. Taib. Ya kalau kita menyampaikan dari awal ini mungkin ada indikasi riaknya. Misalnya pas lagi ngumpul nggak ada angin dari barat, nggak ada angin dari timur, langsung ngomong saya mau umroh ya dengan bahasa mungkin ya yang tinggi dan lain sebagainya, ini mungkin ya akan menjerumuskan kita kepada riya. Tapi kalau seandainya kita ditanya, maka tentu ya kita tidak boleh berbohong, kita jawab apa adanya. Adapun yang kemudian masalah ikhlas, kita kembalikan ke hati kita, bahwasanya kalau seandainya ada hal-hal yang kemudian masuk dari perkara riya tersebut, langsung kita tepis riya tersebut. Memang namanya riya ini Bapak Ibu, dia kebanyakannya datang di pertengahan. Memang riya ini ada dua. Pertama, fi ibtida'il ibadah, di awal ibadah, seperti misalnya riyanya orang-orang munafik. Dan yang banyak terjadinya adalah fi athna'il ibadah, di pertengahan ibadah. Nah, sawaan dia di awal ibadah atau di pertengahan ibadah, kalau riya itu muncul, harus segera kita usir. Harus segera kita kembalikan kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Jadi kalaupun misalnya ada perasaan-perasaan riya tersebut, segera kita kembalikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Saya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, saya bukan mengharapkan pujian didengar oleh manusia. Toh kalau ada manusia yang mendengar, kalau ada manusia yang melihat, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita. Tayyib. Nah seperti itu Ibu yang kami hormati. Tayyib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan tersebut pada kita, walaupun diketahui oleh seluruh manusia di dunia. Kalau hati kita ikhlas, maka tidak mengapa. Sahih. Barakallahu fikum. Demikian Ustaz Ari. Assalamualaikum ya Ustaz. Masya Allah, jawabannya mudah-mudahan Ibu Wiwin bisa terjawab ya apa yang ada. Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz Muhammad Yasir ini bisa menjadi obat bagi Ibu Wiwin yang bertanya. Barakallahu. Tafadhol yang kedua saya berikan kepada Pak Tuyadi Family. Tafadhol Pak, bisa langsung dibuka mic-nya untuk bertanya kepada Ustaz Dr. Muhammad Yasir. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Riyadi, asal dari Kalimantan Selatan, Pak. Masya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, ini terkait dengan masalah riya, Pak. Ini sebenarnya ini adalah masalah pribadi keluarga, Pak. Ini di antara hubungan antara orang tua dan mertua, Pak. Ini kami ini kan bermaksud satu keluarga berlima, insya Allah bila mana Allah meridhoi kita akan berangkat bareng berlima satu keluarga. Namun
kami tanpa ada pemberitahuan ke orang tua, dua-duanya, baik mertua maupun orang tua. Apakah itu kami itu termasuk orang yang tidak berbakti atau berdosa? Yang pertama. Yang kedua, apakah hal-hal ini dibolehkan dalam agama Islam terkait dengan masalah itikaf, dan kita nggak ada niatan untuk riya tanpa orang lain tahu kecuali kita berlima ini, gitu, Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Mohon maaf. Apakah dalam ajaran Islam dibolehkan tanpa memberitahu siapapun, gitu Pak, ini baik keluarga maupun siapapun, karena kita Bismillah, karena kita hanya ingin kita aja yang tahu, gitu. Baik. Bismillah. Baik. Yang pertama tadi terkait kita mau umroh sekeluarga tapi tidak memberitahu mertua dan orang tua. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim setelah memerintahkan kita untuk menyembahnya dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana. Tayyib, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Tayyib. Nah, ihsan ini, jadi kita berbuat ihsan. Tayyib. Jadi kita bukan menunggu orang tua, misalnya orang tua butuh kemudian kita kasih, orang tua perlu kemudian baru kita bantu, orang tua lapar baru kita kasih. Enggak, kita memang ihsan itu memang dari diri kita sendiri. Tayyib. Maka orang yang meninggalkan ihsan kepada orang tuanya, artinya orang yang tidak mau berbuat ihsan, tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, nah ini bertentangan dengan perintah ayat Al-Quran tadi. Nah, apakah Bapak ketika tidak memberi tahu kepada mertua atau orang tua tadi, tayyib, apakah ini termasuk ihsan atau tidak? Tayyib. Kalau itu termasuk ihsan misalnya orang tuanya kalau anaknya naik pesawat kadang dia dakduk bisa. Orang tuanya khawatir misalnya. Tayyib. Nah, supaya dia nggak jantungan maka nggak dikasih tahu. Nah, ini termasuk ihsan. Tapi kalau seandainya kita tidak memberitahu orang tua, nanti dia merasa kok saya nggak dikasih tahu ya. Tayyib. Kok saya nggak dianggap ya. Kok begini begitu dan lain sebagainya, maka ini tentu ya khawatir nanti ini bertentangan dengan ihsan tadi. Tayyib. Apalagi orang tua ini ya kita ketika ingin, ini nyambung ke pertanyaan yang kedua tadi Pak ya, apakah kita boleh ya Pak, pada dasarnya tadi kalau seandainya tidak ada maslahatnya maka yang utamanya adalah kita menyembunyikan ibadah kita tersebut. Kalau tidak ada maslahatnya dari menyampaikan ibadah kita kepada orang lain, memberitahu ibadah kita kepada orang lain, maka afdalnya adalah kita menyembunyikan ibadah tersebut. Ya kita tidak ngasih tahu. Tetapi kalau kita tidak ngasih tahu ke orang tua, ini nanti akan membuat mereka sakit hati, tersinggung, seakan-akan tidak dianggap. Nah ini nanti khawatir termasuk bagian dari ya kita tidak berbuat ihsan dengan orang tua. Dan juga terkait misalnya nih, kita kan mau safar, dan safar ini kita kadang ya tidak tahu apakah kita kembali atau tidak. Maka terkadang ada hal-hal yang memang berkaitan dengan manusia di dalam bab muamalah. Ya, bisa jadi misalnya ada barang titipan yang ada di kita, atau kita menitipkan barang pada seseorang misalnya, atau pada yang lainnya, atau mungkin kita punya hutang piutang, atau kita mungkin punya ya ikatan-ikatan yang berkaitan dengan sesama manusia, maka kalau itu menuntut kita memberikan informasi kepada mereka bahwasanya kita sedang dalam keadaan safar, maka itu yang harus kita lakukan. Justru kita ngasih tahu, saya mau safar ya, nanti kalau ada yang butuh dengan saya nanti tolong begini-begini misalnya. Tayyib, ini saya mau safar nih. Nih kalau
saya nggak kembali lagi, ini begini-begini misalnya, wasiat misalnya. Nah ini tentu kita butuh memberitahu tadi. Sekali lagi Bapak Ibu, masalah ikhlas ini memang betul-betul berkaitan dengan hati kita. Tayyib. Nah, jadi hati kita yang menata di sini. Tetapi ketika kita sudah terbiasa untuk tidak memberitahu siapapun ketika kita ibadah, ini justru adalah perkara awal yang bagus ketika untuk melatih supaya ikhlas, betul. Ya seperti yang kita katakan tadi, kalau seandainya tidak ada kemaslahatan di situ, maka kita afdolnya menyembunyikan ibadah. Tapi kalau ada kemaslahatan, apalagi misalnya ada kebutuhan di situ untuk kita sampaikan, maka harus kita sampaikan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini saya kembalikan bagaimana prakteknya kepada Bapak Tuyadi sendiri. Kan kita kan nggak tahu nih bagaimana keadaan orang tua dan mertua ini. Ya kita lihat saja, Bapak lihat saja. Kalau seandainya tidak mengabarkan itu, mereka bakalan sakit hati atau tidak? Mereka bakalan tersinggung atau tidak? Kalau mereka tersinggung, sakit hati, berarti harus kita kasih tahu. Tayyib, demikian Pak. Syukron, kasih Ron. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, soal yang ketiga ini dari Ibu Ilma ya. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, apa langkah konkret yang bisa kita usahakan untuk melatih kelurusan niat dalam beramal, terutama umroh yang insya Allah akan kita jalani? Poinnya apa saja yang perlu dihindari dan apa yang sebaiknya dilakukan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terus. Baik, bismillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita di dalam hal apapun yang sifatnya baik, yang sifatnya ibadah, jangan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen ikhlas di dalam ibadah kita, maka kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan ikhlas kepada kita. Kita ingin selamat dari riya di dalam ibadah kita, kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari riya dan dari hal-hal lainnya. Tayyib. Nah kemudian ketika kita melakukan ibadah tersebut, maka kita lakukanlah ibadah sesuai dengan apa yang dituntun, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah langkah pertama orang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Jangan membuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi itu adalah perangkap syaitan yang menjerumuskan kita kepada riya. Sahih. Tayyib. Kemudian pada saat kita melakukan ibadah tersebut, hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dari awal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pada saat kita memulai ibadah, kemudian kita ibadah tersebut seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah dan tidak mungkin melihat Allah di dunia, pastilah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah sedang melihat kita. Cukuplah bagi kita penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan manusia, nah ini tanamkan di dalam diri kita. Tanamkan di dalam diri kita. Bahwasanya manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada saya, bahwasanya manusia tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Tanamkan hal tersebut. Kan kadang orang riya tersebut, dia ada sesuatu yang diharapkan dari orang yang melihatnya. Contoh misalnya, ada seorang anak buah, dia minta dilihat oleh atasannya. Dengan harapan atasannya nanti mengangkatnya menjadi pegawai tetap, meninggikan kemudian gajinya dan lain sebagainya. Itu tadi. Tayyib. Nah, hilangkan perasaan-perasaan tersebut. Bahwasanya tidak ada manusia makhluk pun yang bisa memberikan manfaat kepada saya dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghilangkan mudarat dari saya. Hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan manfaat kepada saya dan bisa menghilangkan mudarat dari saya.
Seperti yang kita sampaikan dari tadi, bahwasanya semua makhluk di alam semesta ini, mereka semuanya ingin menyampaikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa sampai kepada manfaat tersebut tanpa izin Allah. Begitu juga yang perkara sifatnya kemudaratan, tidak akan bisa sampai kecuali atas izin Allah Ta'ala. Dan Allah kalau sudah ingin memberikan nikmat kepada kita, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Begitu juga dalam perkara mudarat dan takdir sesuatu yang buruk yang terjadi pada diri kita. Nah, ini tanamkan Ibu di dalam hati kita. Nah, ini adalah nilai-nilai tauhid. Nilai-nilai tauhid yang kemudian berusaha kita untuk membentuk hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan kita tes diri kita sendiri pada saat kita beribadah sendirian. Nih kalau kita sendirian nih, misalnya kita di kamar nih misalnya nih. Nih kita semangat nggak beribadahnya ketika malam Lailatul Qadar misalnya. Atau kita semangat itu ketika banyak orang saja. Ketika sepi kita malas. Nah, ini kita lihat diri kita. Nah, kalau kita semangat kalau dilihat dan lemas ketika tidak dilihat, nah berarti ada unsur riyanya yang harus kita hilangkan di situ. Tayyib. Kemudian pada saat kita sedekah, jangan sampai ketika kita sedekah kita menunggu untuk diucapkan jazakallahu khairan, terima kasih. Ini kalau kita masih nunggu-nunggu berarti kita ada indikasi riyanya. Kita sudah ngasih sedekah nih, insya Allah nanti kita akan patungan untuk berbuka puasa. Kita sedekah di situ lillahi ta'ala. Tayyib. Ada balasannya. Saya tadi udah sedekah sekian juta kok dapatnya hanya begini begitu. Nah, ini berarti ada sesuatu yang kita harapkan dari sedekah. Atau kita setelah sedekah tadi kok nggak ada jazakallah khairnya Ustaz. Misalnya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita jauhi dari perkara-perkara tersebut. Ya karena memang sedekah itu kita harapkan pahalanya di akhirat nanti. Ini kalau ada ustadz yang katanya kalau kita sedekah Pajero nanti dapatnya mobil apa itu, mobil Ferrari apa, itu ada yang ustadz seperti itu nggak benar itu. Tayyib. Orang sedekah di dunia itu ya pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia mengharapkan pahalanya di dunia. Nih kalau seandainya saya sedekah Pajero niatnya dapat apa? Dapat Ferrari misalnya. Nah, ini berarti sedekahnya untuk mengharapkan dunia. Nah, ini tanda-tanda sedekahnya tidak ikhlas. Ya saya sedekah Pajero ya udah saya harapkan nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tayyib. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dari tips-tips untuk membantu hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah. Barakallahu fikum. Masih sekitar 8 menit lagi sebelum kita selesai kajian kita ini. Tafadhol Ibu dan Bapak yang masalahan tanya hal masih fresh. Ustaz Dr. Muhammad Yasir masih fresh. Masya Allah. Sebelum pasti suaranya masih lantang. Masya Allah. Ini jadi khutbah juga buat saya nih, luar biasa, tidak menurun kualitas muhadarahnya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tafadhalu, silakan. Kayaknya para jamaah ini sudah di antara paham dan ngantuk Ustaz ya, atau masih melihat TV dengan debat capresnya kali. Sahih. Jadi ya, alhamdulillah ala kulli hal, walaupun 76 peserta tapi tidak menghilangkan keikhlasan kita untuk insyaallah. Alhamdulillah. Tafadhol Ibu dan Bapak,
Silahkan, masih sekitar ya sudah kayak 5 menit lagi. Ibu Sri mungkin ada pertanyaan, Ibu Sri atau Ibu Sri Karjati? Dibuka tadi Ya, mic-nya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhali, Ibu. Ustaz, kita kan bercerita tentang di sini temanya adalah tentang ikhlas. Dan ikhlasnya adalah habluminallah ya. Apakah kita juga akan membahas tentang habluminanas? Apakah itu juga perlukan dalam waktu kita beribadah ini? Karena mungkin ada misalnya ya, ada suatu kemarahan-kemarahan yang tertinggal gitu, susah sekali memaafkan seperti itu. Eh, apakah itu juga sesuatu yang harus kita bebaskan diri kita dari hal demikian? Jadi ikhlas untuk memberikan maaf gitu. Tayyib. Tayyib, bismillah. Izin jawab, Ustaz. Betul, Ustaz. Betul. Tayyib. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tayyib. Apa yang ditanyakan oleh ibu kita tadi, barakallahu fik. Sesungguhnya memang betul tema kita ini adalah ikhlas di dalam beribadah ya. Tayyib. Ya karena memang ketika ikhlas itu dibahas, maka pembahasan yang pertama kali adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ikhlas itu sendiri artinya murni, tayyib, sesuatu yang murni yang tidak bercampur dengan segala macam bentuk kesyirikan. Ketika dia sudah murni, maka itulah keikhlasan. Nah, ketika misalnya ditarik pada muamalah kita sesama manusia, tayyib, nah ini ada kaitannya juga dengan ikhlas. Contoh kecil misalnya, ketika kita mencintai sesama muslim, maka ketika kita mencintai sesama muslim ini harus ikhlas karena Allah. Sahih. Dan kita tahu bahwasanya di antara orang yang mendapat naungan nanti di padang mahsyar adalah rajulani tahaba fillah. Ada dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Jadi dia mencintai temannya itu ya karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena harta temannya, bukan karena jabatan temannya, ikhlas karena Allah. Kenapa dia mencintai temannya? Karena ada perintah dari Nabi. Apa perintahnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sama seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka keikhlasannya di dalam mencintai saudaranya tersebut. Dan juga ketika seseorang mencintai karena Allah, ini adalah salah satu dari sebab seseorang merasakan manisnya iman. Sahih, betul tadi yang Ibu sampaikan. Tetapi selalu berkaitan dengan Allah. Tayyib. Begitu juga ketika kita misalnya memberikan nafkah kepada suami atau kepada istri misalnya, kepada istri ya. Tayyib. Memberikan nafkah kepada istri. Maka seorang suami yang telah memberikan nafkah kepada istrinya, dia juga harus berikan nafkah tersebut ikhlas karena Allah. Kenapa harus ikhlas karena Allah? Karena Allah yang mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi nafkah yang diberikan tersebut bukan karena begini dan begitu, karena Allah. Kalau dia sudah ikhlas karena Allah, maka dia tidak mungkit-mungkit. Ini kalau ada seorang suami yang mungkit-mungkit pemberian yang telah dia berikan kepada istri, nah ini nggak ikhlas berarti. Tayyib. Nah, tapi kalau dia memberikan nafkah tersebut karena Allah, ikhlas karena Allah, tayyib, maka dia tidak akan mengungkitnya lah. Tapi begitu juga muamalat kita tadi. Tadi yang apa namanya, Ibu misalnya sebutkan ketika kita misalnya ada permasalahan dengan teman, dengan manusia lah. Dan kita berusaha untuk memaafkan misalnya anggaplah teman kita misalnya yang salah. Dan kita maafkan. Nah, ketika kita maafkan teman kita tersebut juga kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Hai teman, engkau ku maafkan bukan karena begini dan begitu, bukan, tapi karena Allah.
Allah yang perintahkan kita untuk memaafkan sesama muslim. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa. Tayyib. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memberikan maaf. Tayyib. Nah, perintah memberikan maaf, menjauhi rasa dendam, ini perintah Allah. Maka kita katakan, hai teman, aku maafkan engkau. Enggak ada lagi rasa dendam di dalam hatiku. Bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Ini harus ada selalu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Karena kalau nanti kita memaafkan teman, gara-gara nanti ya kita maafkan teman karena dia sekarang lagi berkuasa misalnya, ya kalau dia nggak berkuasa lagi, udah diungkit lagi. Nah seperti itu ciri-ciri kalau orang ibadahnya atau pergaulannya, muamalatnya sesama manusia nggak ikhlas. Karena harta, karena jabatan, karena ketampanan, karena kecantikan, ketika hilang kekayaan tersebut, ketika hilang jabatan tersebut, ketika hilang ketampanan dan kecantikan tersebut, pudar semua cerita ikhlasnya. Nah, karena memang berarti tidak ikhlas karena Allah. Maka segala sesuatu apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan muamalah sesama manusia, tetap saja nyangkutnya, dikaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna dari keumuman hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, ini nih. Rasul sebutkan dasar-dasar niat dan Rasul sebutkan contoh niat yang ikhlas. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, perintah Allah dan perintah Rasulnya, baru disebut dengan ikhlas. Jadi kalau kita misalnya memaafkan teman tadi hanya gara-gara kita lagi butuh misalnya, nah ini berarti belum ikhlas. Tayyib. Kita berteman dengan teman kita gara-gara misalnya kita butuh ini, berarti kita ya belum ikhlas. Tayyib. Kalau kita ikhlas itu, ya apa yang kita berikan kepada teman kita tadi, ya kita tidak pernah kemudian mengungkit-ungkitnya, tidak pernah kemudian kita membahasnya lagi, ya udah Allah yang telah mencatatnya, Allah yang akan membalasnya. Tayyib. Musibah yang kita rasakan juga kita harus hadapi dengan ikhlas, betul. Tapi ikhlas karena apa dulu? Harus karena Allah. Kalau ikhlas ini kita kaitkan dengan makhluk, maka masih saja kita akan berkotak-katik, akan mondar-mandir, akan berkurung pada permasalahan-permasalahan syirik juga nanti ujung-ujungnya. Tayyib. Maka tetap saja apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan, semuanya kita ikhlaskan karena Allah. Musibah hari ini, saya ikhlaskan ya Allah karena Engkau ya Allah. Karena saya tahu setiap musibah Engkau akan menghapuskan dosa saya. Setiap musibah Engkau akan mengangkat derajat saya. Setiap musibah pasti ada hikmah dan pelajarannya. Tidak ada musibah yang terjadi dengan sendirinya kecuali atas izin Engkau ya Allah. Aku ikhlas ya Allah karena Engkau ya Allah, bukan karena si fulan dan si fulan. Sahih. Jadi demikian Ibu. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu dari apa yang Ibu tanyakan tadi. Waktu sudah menunjukkan 21.33. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi aja. Mungkin ada saudara-saudara kita jamaah kita yang masih penasaran. Tafadhol Ibu Bapak. Ya, satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dilontarkan untuk kita. Adakah dari 74 orang ini? Kalau tidak ada, mungkin saya kasih waktu 2 menit kalau Ustaz ya. Closing Ustaz ya. Dari pertemuan kita di malam hari ini. Dari sekian banyak
pemaparan yang disampaikan, pertanyaan, Insya Allah, pertanyaan yang berkelas. Ya, mungkin yang lain ingin bertanya tapi sudah mewakili dari penanya sebelumnya. Sama dulu Ustaz 2 menit. Bisa jadi kita nih, sampai kita tidur nanti hilang ilmunya, biar bisa keingat dengan kata-kata mutiara atau di akhir. Apa dulu Ustaz 2 menit, silakan. Tayyib. Barakallahu fiik Ustaz Adi. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penutup kajian kita malam hari ini adalah sebagai pembuka kajian kita ya, dan juga kajian-kajian yang kita lakukan sebelum iktikaf ini juga adalah sebagai awal dari perjalanan yang akan kita lakukan nanti ketika kita iktikaf. Maka seorang muslim yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu harus dia raih, harus dia dapatkan dengan dua cara tadi yang kita sebutkan di awal. Yang pertama adalah dengan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas ini maksudnya adalah kita memurnikan ibadah kita tersebut, minta pahalanya, balasannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itulah ikhlas. Kalau kita masih ada perasaan minta dipuji, minta didengar, nah ini berarti kita masih belum ikhlas. Dan yang kedua adalah ibadah kita tersebut kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah menjalankan sunnah Nabi tersebut, sudah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah tidak perlu khawatir lagi dengan perasaan-perasaan dari syaitan yang kadang ingin merusak ibadah kita atau keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada saja kadang syaitan yang ingin kadang merusak ibadah kita tersebut. Kadang seseorang ditanya, kenapa tidak mau umroh? Ya saya khawatir riya katanya. Kenapa tidak mau sholat ke masjid? Ya kalau saya sholat ke masjid saya takut riya. Nah ini juga termasuk mendapatkan ya pengaruh dari syaitan juga. Tayyib. Nah ini sungguh dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan ketika dia meninggalkan ibadah yang seharusnya dia lakukan atas dasar atau dengan alasan ingin ikhlas, ingin selamat dari riya. Kalau kita sudah melakukan amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian hilangkan semua subhat-subhat, perasaan-perasaan dari syaitan yang ingin memasukkan riya di dalam ibadah kita, yang ingin kemudian membatalkan ibadah kita gara-gara kita ingin ikhlas dan ingin selamat dari riya. Tayyib. Dan setelah kita selesai melakukan ibadah tersebut, kita lihat apakah hati kita merasa lega setelah kita melakukan ibadah tersebut. Kalau hati kita tidak lega, ini berarti ada tanda-tanda riya yang kemarin menempel di dalam ibadah kita. Kemudian setelah itu, setelah kita ibadah juga kita lihat apakah ibadah kita ini kemudian akan istiqomah atau mungkin akan pudar setelah kita ibadah yang pertama. Kalau setelah ibadah kita yang pertama ini kemudian akan istiqomah lagi untuk melakukan ibadah-ibadah selanjutnya, ini berarti atau ini pertanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kemudian melahirkan ibadah yang lain. Ini tanda-tanda, kata Syekh Ibnu Taimiyah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Dan mudah-mudahan ibadah yang sedikit ini, yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadi besar, tidaklah menjadi suci, tidaklah menjadi kaya dengan ibadah kita. Justru yang butuh dengan ibadah itu adalah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala ghani, tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Justru kitalah yang butuh dengan ibadah tersebut. Mudah-mudahan ibadah yang kecil ini yang kita harapkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pemberat kita ketika amal ibadah kita ditimbang di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Yasir yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau utarakan, dan apa yang beliau berikan jawaban-jawaban pertanyaan menjadi amal jariah beliau, yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat beliau dan keluarga beliau. Saya sebagai moderator, mohon maaf, was-wasnya jika memang banyak kesalahan. Ya, sebelumnya saya ya, saya selalu Ustaz. Saya sebagai moderator mohon maaf ya, ada kekurangan. Saya kembalikan semuanya secara ini. Ustaz Abdul Haq, barakallahu. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Muhammad Yasir dan Ustaz Ari atas pendampingan dalam acara malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, Ustaz Muhammad Yasir sampaikan, memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa betul-betul mengamalkan apa yang telah disampaikannya, dan kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari travel ya. Yang pertama, mungkin kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita niatkan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih dalam proses perpanjangan paspornya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, dan jika sudah selesai mohon segera diinformasikan ya, di-WA-kan ke kami. Dan bagi Bapak Ibu juga yang paspornya sudah tidak digunakan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, mohon agar paspor tersebut segera dikirimkan atau diantar ke kami. Dan jangan lupa, insya Allah untuk pekan depan kita juga akan melaksanakan Zoom meeting di Sabtu malam dan Ahad malam. Dan materinya bisa dilihat di grupnya masing-masing. Mungkin itu saja. Udah selesai ya Ustadz Ari? Masih ada yang perlu ditambahkan dari Antum atau Ustadz Yasir? Khalas. Ya, mungkin kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Abdul Ham, Ustaz Ari, jazakumullahu khairan katsira. Wa iyyakum Ustazul Fadhil, barakallahu fiikum.